He may feel that he's on the side of history, fulfilling his legacy as Vladimir the Bold, the modern Tsar who's resurrecting the Russian Empire. Banyak yang bertanya, ada apa dengan Rusia dan Ukraina? Apa penyebab Rusia gempur Ukraina? Benarkah Ukraina mengkhianati Rusia? Lebih mengejutkan lagi, peperangan Rusia dan Ukraina ini bisa menyebabkan perang dunia ketiga. Artinya seluruh negara di dunia akan terlibat dalam peperangan, tak terkecuali Indonesia. Bisa kita bayangkan seluruh dunia dalam peperangan? Tentunya hal itu sangat sulit untuk kita bayangkan. Sahabat Semangat 5 Zaman, di sini kita akan ulas semuanya. Selengkapnya silahkan disimak sampai selesai agar paham dengan baik dan benar. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe agar tidak ketinggalan video-video dan informasi menarik terbaru lainnya. Rusia menyerang Ukraina. Rusia memulai serangan militer ke Ukraina pada 24 Februari lalu. Hal ini dilakukan Moskow dengan dalih membebaskan hegemoni Barat di negeri tetangganya itu dan melindungi masyarakat etnis Rusia di timur Ukraina. Setelah itu, kini Rusia didampingi Presiden Vladimir Putin dikabarkan telah menguasai beberapa wilayah perbatasan Ukraina. Meski sudah menguasai 3 wilayah itu, Rusia belum bisa memasuki wilayah barat Ukraina. Wilayah ini sendiri berbatasan dengan negara-negara anggota NATO seperti Polandia, Slovakia, serta Romania. Sementara itu, perundingan damai Rusia dan Ukraina sudah dilakukan sejak Senin. Namun, sayangnya perundingan belum membuahkan hasil gencatan senjata atau menghentikan peperangan. Kenapa Rusia menyerang Ukraina dan apa penyebabnya? Rusia benar-benar menyerang Ukraina ditandai pengumuman Presiden Rusia Vladimir Putin meluncurkan operasi militer secara resmi Kamis 24 Februari 2022. Isu serangan bergulir sejak November 2021. Sebuah citra satelit menunjukkan penumpukan baru pasukan Rusia di perbatasan dengan Ukraina. Di Desember 2021, pemimpin dunia seperti Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperingatkan Rusia tentang sanksi ekonomi Barat. Jika menyerang Ukraina, sejumlah pemimpin Eropa seperti Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan akan turun gunung untuk menginisiasi negosiasi antara keduanya. Di sisi lain, Rusia mulai melakukan latihan militer besar-besaran sejak awal Januari 2022. Semua angkatan laut dikerahkan. Latihan ini juga dilakukan di darat. Rusia bekerja sama dengan Belarusia, tetangga dekat sekaligus sekutunya. Kala itu, Rusia membantah akan menyerang. Namun, negeri Putin mengajukan tuntutan keamanan yang terperinci kepada Barat. Salah satu poinnya meminta NATO menghentikan semua aktivitas militer di Eropa Timur dan Ukraina. Rusia meminta aliansi tersebut untuk tidak pernah menerima Ukraina atau negara-negara bekas Soviet lainnya sebagai anggota. Dalam wawancara eksklusif 16 Februari, Duta Besar Rusia untuk Indonesia mengatakan, Rusia tidak pernah berniat menyerang Ukraina. Ia menyebut isu ini muncul setelah dihembuskan Amerika Serikat, NATO dan para aliansinya. Duta Besar Rusia mengatakan sebenarnya tidak ada yang terjadi dan kami tidak berniat untuk menyatakan perang terhadap Ukraina. Tolong jangan salah paham, kami justru menganggap Ukraina sebagai saudara kami. Memerangi Ukraina adalah gagasan yang tidak masuk akal bagi kami, ujarnya. Pada 15 Februari, Putin menegaskan akan menarik semua pasukan dari perbatasan. Ia mengatakan saat konferensi pers bersama Kanselir Jerman di Moskow, Rusia. Presiden Rusia Putin mengatakan
Rusia tidak menginginkan perang. Menurut dia, Rusia siap mencari solusi dengan Barat. Para ahli pun percaya Putin melakukan ini untuk tujuan memaksa perubahan di Ukraina. Rusia ingin kepemimpinan Ukraina diganti menjadi pro-Moskow. Para ahli mengatakan, berdasarkan pidato Putin, Rusia melancarkan serangan besar di seluruh Ukraina bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Kiev melalui cara militer, kata Direktur Penelitian Makro Global. Sementara itu, dikutip dari Al Jazeera, Putin telah berulang kali mengklaim bahwa Rusia dan Ukraina adalah satu bagian dari peradaban Rusia yang juga mencakup negara tetangga Belarusia, sebab sebelum tahun 1990 Rusia dan Ukraina bersatu dalam negara federasi bernama Uni Soviet. Akan tetapi Ukraina menolak klaim Putin tersebut. Ukraina pun mengalami dua revolusi pada 2005 dan 2014. Keduanya menolak supremasi Rusia dan mencari jalan untuk bergabung dengan Uni Eropa dan NATO atau Organisasi Militer Dunia atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara. Mendengar bergabungnya Ukraina dengan Uni Eropa dan NATO, Putin sebagai presiden Rusia sangat marah karena bergabungnya Ukraina dengan aliansi tersebut kemungkinan akan ada pangkalan NATO di perbatasannya. NATO adalah aliansi militer yang didirikan lantaran persaingan blok barat dengan Uni Soviet dan sekutunya pasca Perang Dunia Kedua. Selain itu, penyebab Rusia dan Ukraina perang juga terjadi sejak 2014 silam. Saat itu, Ukraina menggulingkan presidennya yang pro-Rusia, Viktor Yanukovych. Benarkah Ukraina mengkhianati Rusia? Serangan operasi militer Rusia terhadap Ukraina disebut bukan tanpa alasan. Hal ini karena ada alasan besar di balik konflik bekas negara Soviet tersebut. Ternyata alasan Moskow menyerang Ukraina adalah karena keinginan Ukraina bergabung dengan NATO. Sementara Moskow menginginkan agar NATO menjamin bekas negara Soviet dan dilarang secara permanen bergabung dengan aliansi yang dipimpin Amerika Serikat tersebut. Presiden Rusia Vladimir Putin menyerukan agar NATO menghentikan semua aktivitas militer di Eropa Timur dan menyalahkan aliansi itu karena merusak keamanan di kawasan. Akan tetapi, para pemimpin Barat telah menolak tuntutan tersebut. Di sisi lain, Ukraina telah berulang kali menyatakan niatnya untuk menjadi negara anggota NATO. Karena bergabung dengan aliansi akan meningkatkan kekuatan pertahanan Ukraina. Prinsip yang ditetapkan oleh pasal 5 dalam perjanjian pendirian NATO yang berarti serangan terhadap satu sekutu dianggap sebagai serangan terhadap semua sekutu dan anggotanya berkomitmen untuk melindungi satu sama lain. Pada 2008, para pemimpin NATO berjanji kepada Ukraina bahwa suatu hari akan memberikan kesempatan untuk bergabung dengan aliansi tersebut. Maka keinginan Ukraina untuk bergabung dengan NATO pun menjadi satu bentuk pengkhianatan yang dilakukan Ukraina. Gejolak Rusia dan Ukraina menyebabkan Perang Dunia Ketiga. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Jawana menilai invasi yang dilakukan Rusia ke Ukraina bisa memicu Perang Dunia Ketiga. Menurutnya, Indonesia dapat mengambil peran dalam meredam gejolak yang terjadi, yakni melalui Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB. Namun, Hikmahanto mengatakan penyelesaian melalui Dewan Keamanan DK PBB pun tidak akan membuahkan hasil, mengingat dalam DK PBB ada Rusia yang merupakan anggota tetap yang memiliki hak veto. Situasi geopolitik memanas karena terjadi ketegangan antara beberapa negara besar, berpotensi memicu terjadinya Perang Dunia Ketiga. Fakta Rusia menyerang Ukraina sudah terjadi. Intelijen Barat mengklaim ada 100.000 pasukan sudah berada di wilayah sekitar perbatasan kedua negara. Di sisi lain,
Amerika Serikat dan NATO juga telah mengirimkan pasukan kapal perang dan jet tempur ke wilayah Laut Hitam karena permintaan Ukraina. Meski bekas Uni Soviet, Ukraina sekarang merapat ke NATO. Jika peperangan ini sudah melibatkan berbagai negara, maka berbagai negara di dunia akan kena dampaknya. Ekonomi dan peradaban manusia akan terganggu, termasuk akan rusak karena peperangan ini bisa melibatkan senjata nuklir diledakkan.